tukang cuci piring orang. Apakah bayi ini menghendaki atau bapak ibunya menghendaki keadaan begitu? Siapa yang menentukan itu? Kalau bukan Tuhan. Siapa yang menentukan? Diri mereka yang menentukan lah, Dian. Hah? Gimana sih? Bayi itu berkehendak, ibu bapaknya berkehendak miskin. Sejak kapan bayi berkehendak, Dian? Aduh, kau ini ngawur aja kau. Itulah logika orang bodoh ini begini. Sejak kapan bayi berkehendak? Lah, lalu kenapa ditaruh? Siapa yang mau menaruh di rahim itu? Perempuan. Emang Siapa bapak yang ibunya menaruh? pengen? Gimana? Sekarang aku tanya sama kau. Ada seorang suami istri. Sudah Ya. menikah 10 tahun nih. Suami Ya. sehat, istri sehat. Ya, spermanya bagus, sel telurnya bagus. Tidak hamil-hamil. Siapa yang bersalah? Ya mereka yang salah. Mereka. Iya. Di bawah kau, Dek. Dek. Orang bodoh kan? Coba bayangkan. Dia mengatakan manusia berkuasa atas dirinya sendiri. Bahkan ada laki-laki ganteng sama cantik nikah. Bertahun-tahun gak punya anak. Dia mau menyalahkan pasangan ini. Agak lain kau. Cobalah berpikir sedikit cerdas. Ya. Tidak ada. Kalau kau mengatakan manusia itu berkuasa atas dirinya sendiri. Dian, kau diam dulu. Memangnya orang menikah kalau tak punya anak mau salah Tuhan yang disalahkan? Enak Bukan aja Tuhan. kau. Dengerin deh. Makanya kau dengar baik-baik. Yang menyalahkan Tuhan itu siapa? Dengar dulu. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. Kita tidak sedang dalam Terus rangka. kalau yang tak punya anak mau kamu salah siapa? Salah Tuhan. Firdon, biar dulu dia dia lagi berceramah nih. Oke Bang Zumedi, siap Abang. Dengar baik-baik. Itulah yang namanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu dipandang manusia itu tidak selalu buruk. Makanya kau pahami dulu dari pembicaraan aku tadi tuh. Di dalam Islam semuanya itu begini. Makanya Allah mengatakan begini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian supaya diperlihatkan siapa yang paling baik penyikapannya terhadap ketentuan Tuhan. Maka kita ini menjadi bernilai tatkala kita mampu menyikapi nih. Saya sudah berusaha, Bang. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya pernah, uang saya cuma 5.000. Ya, anak saya banyak. Dengar dulu ya, dengar. Ini pengalaman. Supaya abang tuh terbuka pikirannya. Bahwa yang namanya Tuhan itu, kemampuan kepintaran kita itu. Congek, kau kuturunkan pula nanti kau. Silakan ulama, silakan Pak Ustaz. Ini ulama kita ini. Walaupun dia udah sesat nggak apa-apa. Silakan. Dengerin dulu ya. Sesat. Yang sesat tuh menuankan anak manusia, congek pula kau. Iwan Bella bantu tap-tap layarnya. Hampir 700 mata memandang. Nah gini, kita akan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan. Ada orang lulusan UGM, UI, Harvard, universitas yang top sekalipun. Dia terpintar di kelasnya. Hebat, ranking segala macam. Ngomongnya pintar segala macam. Temannya banyak. Tapi faktanya dia nggak punya pekerjaan. Itu fakta banyak terjadi. Ada orang di kelas saya dulu paling ganteng, paling cantik. Sampai sekarang belum nikah. Apa dia tidak mau? Belum tentu. Bisa jadi ada pengalaman-pengalaman. Misalnya tiba-tiba dia ditinggalkan pasangannya. Dia trauma. Ada banyak variabel dalam kehidupan itu yang membuat kita sadar. Saya dulu pernah mengalami. Ini pengalaman saya pribadi. Saya punya duit cuma sisa 5.000. Perasaan saya itu orangnya ahli dalam hal pemasaran. Jualan ini mampu. Dan saya tuh selalu mendapat predikat terbaik kalau hal penjualan. Ya. Tapi satu waktu entah bagaimana, saya mencoba jualan yang ini salah, terus saja. Nah, di situ saya menyadari bahwa kuasa Tuhan itu ada. Nah, penyikapan kita dengan keadaan-keadaan beginilah yang menjadikan kita. Kan kalau orang tuh dalam keadaan kepepet, dia punya dua pilihan tuh. Dia bersabar atau dia misalnya nih, kalau dia nekat, maka dia akan maling, curi, perampok. Kan begitu.
Nah, inilah yang disebut dengan penyikapan. Nah, agama tuh hadir di situ. Tuhan memperlihatkan kepada kita kemahakuasaan Dia itu dengan banyak cara. Tadi Bang Panjero lihat matahari, lihat bulan, lihat gelas ini ada yang ciptain, lihat HP ini ada yang bikin. Masa langit yang sebesar ini nggak ada yang bikin? Kan begitu Bang, betul nggak Bang Panjero? Betul nggak? Lah kalau HP ini aja ada yang bikin, ya kan? Kalau gelas ini ada yang dibikin, berarti dunia ini kita nih contoh. Bang Panjero pernah belum bedah jantung kita? Belum kan? Aduh. Tidak tahu, tidak benar. Nah, maka daripada itu kita harus pahami Tuhan itu memberikan kepada kita keadaan-keadaan untuk menguji penyikapan kita. Itulah maksud Tuhan menciptakan. Nggak mungkin ini gelas diciptakan tanpa maksud. Nggak mungkin HP ini diciptakan tanpa maksud. Apalagi manusia. Ada yang susah terus, ada yang senang terus. Makanya di dalam Islam dikatakan begini. Kemuliaan kamu itu bukanlah hartamu banyak, kedudukanmu tinggi, jabatanmu tinggi, engkau tampan atau cantik, bukan. Bagaimana engkau menyikapi kehendak Tuhan yang diberikan kepadamu. Pertama, kau akui tidak yang menciptakan kamu itu adalah Tuhan yang benar. Satu, kau akui tidak utusan-utusan yang kukirimkan kepadamu. Dua, kau sabar tidak dengan ujian yang kuberikan. Itulah konsep Islam. Tuhan yang mana dulu? Ya makanya kita bahas dulu secara umum. Makanya Jubandi ku bilang tadi sama Bang Panjero, beliau ini agnostik, beliau percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Nah, kalau begitu kan saya bertanya nih sama Bang Panjero, apa sih maksud hidup itu? Ya kan, kata beliau, cuma untuk senang-senang doang. Habis begitu, Bang Panjero langsung mati begitu, nggak ada lagi urusan begitu. Betul nggak Bang Panjero? Ya itu kan menurut kehidupannya. Ya biarin dulu lah, sabarlah kau Jumadi. Biarkan kita kasih dia bicara. Jadi sebentar, ini awal dulu ya tadi host ada bilang mengenai Tuhan ciptakan orang cacat ya. Ini saya mau luruskan dulu dari versi saya ya, agnostik. Jadi begini, sejak awal penciptaan manusia saya tidak akan bicara mengenai Adam and Eve tidak ya, tapi bicara tentang Noah. Noah punya tiga anak ada tiga Abang pasang. ini berarti punya agama. Kenapa merujuk kepada kitab suci, Bang? Oh tidak. Sabar dulu dia. Agnostik itu belajar sejarah ya. Sejarahnya dari mana, Bang? Sebentar. Ya, Sejarahnya. Saya punya temang. Saya punya temang bisa berdiskusi. Jadi saya dengar dulu. bisa paham itu sejarah. Abang ngomong sejarah itu dari mana? peradaban. Coba kitabnya, Coba, abang ngomongkan Adam Eve itu di mana naskahnya kecuali dalam kitab suci? Coba, di mana coba? Saya minta datanya di mana? Ada manuskrip manakah yang di luar dari agama? Coba saya minta ditunjukkan. Itu teknologi itu, dia teknologi yang dia katakan. Kamu mana paham namanya teknologi? Saya punya teman yang punya pemahaman knowledge, itu saya sharing dengan mereka. Knowledge-nya basisnya dari mana Bang Panjero? Banyak dilihat, mau cerita tentang apa bisa lihat di PC. Dengar dulu Bang Google. Panjero. Orang itu meneliti itu kan ada basisnya nih. Betul? Seperti begini. Sebentar. Abang kan orang Jepang, Toyota. Kita bicara Toyota. Abang tahu Toyota? Soichiro Honda, bagaimana? Abang tahu. Nah, oke. Nah, kalau saya berbicara tentang Soichiro Honda, maka saya akan bicara sejarah, betul? Awal pendirian Honda, betul? Jadi betul begini, sebentar dulu, Tos. Sebentar dulu. Saya mau abang dulu, jujur dulu nih. Setuju. Oke, nah sekarang pertanyaan saya kepada abang. Tatkala saya meneliti Soichiro Honda, maka yang saya lakukan apa dulu, Bang? Literasi dulu ya, betul?
Iya, saya tidak perlu untuk capek-capek meneliti. Cuma untuk mendapatkan suatu pemahaman cukup berdiskusi singkat sudah paham. Saya merasa cukup. Loh, basis informasinya dari mana nih abang ini gitu loh. Jangan-jangan balik lagi ke kitab suci. Teman-teman saya kan banyak yang punya agama juga. Nah, Mereka artinya abang ini mengakui bahwa fungsi agama itu multiple. Dia punya fungsi apa? Pengetahuan sejarah ada di dalamnya. Bimbingan hidup ada di dalamnya. Where I am, where I am from, where I am going to. Hah? Kan begitu. Saya dari mana nih? Where am I from? Dari mana saya berasal? Sekarang, what I am doing now. Sedang apa saya sekarang? Where I will go. Kemana saya akan pergi. Kan begitu bang. Abang ini berbicara akhirnya aja tetap saja. Seorang agnostik suka atau tidak suka membutuhkan agama bang. Iya bang sudah aku itu. Anda ngomong tadi kan berdiskusi dengan orang-orang beragama. Noah, Adam, Eve. Bisa tidak Anda membuktikan dengan akal saja tanpa menggunakan ini? Tanpa menggunakan kitab suci. Bisa tidak? Jujurlah Bang Panjiro. Anda itu butuh yang namanya agama. Tinggal Sampai dulu ya. Banyak teman-teman Iwan Pila bantu tap-tap layarnya. lalu bilang coba Saya coba yang join agama. sinyalnya nge-lag atau Bang Panjiro Agama ini? join agama. Kita tidak berminat. Banyak tapi you cerita mana saya serap. Ini sinyal saya yang jelek atau dia yang Banyak jelek ya? teman selalu tanya saya, emang tahu saya tinggal saya coba Cek Kak Indah, sinyalku yang jelek atau sinyalnya Bang Panjiro nih yang jelek? saya tidak membutuhkan Panjiro ngelag. bercerita seperti anda bercerita. Nah, Bang Panjiro di mute dulu kalau begitu. Gak apa-apa. Sinyalnya dulu Bang Panjiro. Jadi gimana Jumadi? Izin dulu Bang Panjiro di mute dulu. Tes, Suara. cek tes. Oke. Gimana? Lanjut Panjiro. Jumadi. Inilah rekan-rekan ya, kalau seandainya pikiran itu tidak secara utuh ya. Kalau pikiran utuh itu otomatis manusia membutuhkan agama. Kenapa? Agama itu bimbingan menyeluruh. Dari mana kita, sedang apa kita, mau kemana kita, tinggal Tuhannya benar atau tidak. Ya tinggal gampang, tracing kitab suci aja, gampang kok. Walaupun Bang Panjiro ngomong tadi dia tidak butuh agama, akhirnya dia untuk meneliti tentang awal kehidupan tetap aja butuh kitab suci. Walaupun dia tidak, dia nyuruh orang lain kan, sama aja. Betul itu Bang Similikiti. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada agama hidup terarah, betul itu. Orang Kristen juga pasti sepakat kok itu. Kalau nggak ada agama rusak ini urusan hidupnya. Nggak jelas. Apa sih hidup sesudah kematian? Apa masa kita hidup cuma untuk begitu saja? Ada orang yang mohon maaf nih, seumur hidupnya jadi perampok tuh. Bun-bunin anak orang, perkosa anak orang. Apa urusan pertanggungjawaban dia kelak? Di dunia ini dia udah bebas tuh. Sampai kehidupan sudah mati ini ada kan banyak kejadian seperti itu. Banyak kok. Ada raja nih, lalim, semua orang istri orang diambil sama dia.
Tanah orang dirampas sama dia. Mau dilawan nggak bisa. Yang dirampas tadi apa pertanggungjawabannya? Kalau nggak ada keadilan Tuhan di situ, berarti hidup ini cuma buat begitu doang. Kan enggak. Begitu loh. Ya, Iwan Pila dibawa sampai tap-tap layarnya ya. Betul itu. Hidup cuman hidup, monyet juga hidup. Jangan monyet. Ulat bulu juga hidup. Kalau nggak ada agama, repot kita di dunia ini. Kenapa? Bayangkan bagaimana penguburan jenazah, bagaimana tata cara pernikahan. Wah, gawat itu. Bang Panjiro, di-mute dulu aja dulu ya. Nih, Jumadi kok nyimak nggak? Jumadi. Pridon, monitor. Ya. Oh, ini temanya. Kita ke tema aja. Bisa nggak Tuhan jadi manusia? Bisa. Oh, jadi Yesus itu Tuhan yang jadi manusia begitu? Iya. Oke, definisi Tuhan apa dulu, saudara? Yesus itu firman menjadi manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia kalau begitu. Firman. Oh, berarti Tuhan nggak bisa jadi manusia kalau begitu. Ya kan Tuhan itu kan nama. Sejak kapan Tuhan itu nama, Dek? Tuhan itu kan gelar nama. Kok gelar nama? Yang namanya nama tuh kayak kau Pridon itu nama. Kalau gelar itu jabatan, bukan nama. Gimana sih? Iya. Jabatan, nama, gelar. Beda lah. Sejak kapan namanya Tuhan itu nama? Coba aku mau tanya sama kau. Sejak kapan Tuhan itu nama? Coba, di mana tertulis Tuhan itu nama? Kan gelar, nama gelar. Coba apa nama? Arti nama itu apa? Nama ya seperti nama Mudian. Nama itu adalah identitas ya. Label, betul? Iya kan gelar. Itu Nah, identitas. oke, Aduh, presiden Dian, nama tahu atau gelar? Hah? Presiden. Presiden itu gelar. Gelar, oke. Kalau Prabowo nama atau gelar? Nama. Oke, presiden gelar atau nama? Gelar. Jadi Tuhan ini gelar atau nama? Gelar atau nama. Tuhan gelar atau nama? Gelar atau nama. Atau nama. RT gelar atau nama? Ah, perhatian ini. RT nama. RT gelar, Dian. Ah, gimana sih kau ini? Jabatan Dian, jabatan. Itu aja susah kali si Dian nih. Aduh ya Allah, ya abang. Sekolah di mana ya? Yuk, Tuhan itu nama. Itu kau bilang ada Kapan kau bilang Dian? Dian udah kayak robot Tuhan Dian itu adalah ini. nama, gimana sih? Nama Boleh atau kok, gelar. Dian. Jangan salahkan Apa yang aku. bilang? Ya Allah, coba perhatikan baik-baik pertanyaanku. Tuhan itu gelar atau nama?
Sudah ku jawab Jabatan. gelar atau nama. Atau gelar itu. Mari kita lihat ya. Kalau ada ketemu bahwa Tuhan itu adalah nama, berarti kau berdusta di sini. Ya, lihatlah. Agak aneh nih kau. Sudah ku bilang nama atau gelar. Ya. Belajar di mana kau sekolah? Emang kau belajar di mana, Dian? Coba boy. Tuhan itu gelar atau nama? Astaga, gelar jatuh jabatan lu dibilang dari tadi. Bukan nama. Si Dian. Bukan nama atau bukan? Bukan. Tuhan nama atau bukan? Bukan. Nah, siapa yang salah berarti? Yang salah siapa? Apanya? Yang salah siapa? Gak ada. Priden bilang Tuhan itu adalah gelar atau Kan nama. sudah ku bilang nama atau gelar. Loh. Boy bilang Loh. yang namanya Tuhan itu bukan nama, gelar dia. Iya, kan sudah ku bilang gelar juga. Nama atau Macet. gelar kan Sama-sama Kristen nggak kompak kan? Nggak kompak kan? itu. Kenapa? Nggak usah lah Apa kau masalahnya? permasalahkan itu, Dian. Tak Loh ini masalah itu, gimana nggak- kau tidak. ngomong Tuhan aja kau nggak ngerti deh. Ya Kan sudah ku Allah. bilang Sejak gelar kapan atau Tuhan itu nama? Hah? Tuhan itu gelar atau jabatan, apalagi Dian? Loh. Kenapa Coba dikatakan kau bilangin dulu sama gelar? Priden. Bentar. Kenapa dikatakan gelar? Karena dia memiliki kekuasaan ilahi, otoritas. Itu. Lah, kalau itu aku udah sepakat, boy. Masalahnya Terus? saudaramu Pridon bilang Tuhan itu gelar atau nama. Loh, bagaimana mungkin Tuhan itu adalah nama? Ya kan ada gelarnya. Kok itu dipermasalahkan lagi? Kan dibilang nama atau gelar katanya. Dian. Lihat rekan-rekan yang Muslim nih, lihat orang Kristen ya. Bisanya kau cuman itu Iya, aja. dengerin aku. Jadi kalau kau bilang Tuhan itu adalah nama, berarti Tuhan kau tuh, aku tanya sama kau Pridon, Tuhan kau namanya Tuhan kau itu berarti kau menyembah Tuhan nama berarti ya. Tuhan itu nama berarti, betul? Nama atau gelar sudah ku bilang. Jangan Nama, kau bilang enggak kan nama kalau aja. atau itu kan gini loh. Kalau enggak A berarti B kan? Atau itu apa arti kata atau? Atau itu kan berarti sama. Hah? Gimana sih? Nggak dibawa dulu kau, nggak nyambung kau. Parah kalian Kristen ini. Bahasa saja kalian nggak paham. Sejak kapan kata-kata Tuhan itu adalah nama? Tuhan itu gelar, jabatan. Ya, contoh presiden itu bukan nama, itu gelar. RT gelar, camat gelar. Aku tanya, Nah, sekarang- kenapa dia diberikan dia jabatan sebagai gelar? Kenapa? Coba jelaskan. Bukan itu masalahnya sekarang. Ini ada tema nih, boy. Perhatikan temaku. Ya, Tuhan kan dia jadi dikatakan- manusia. Dengerin. Ya. Yang bergelar Tuhan itu apakah bisa menjadi manusia? Ya, kan tadi kan dikatakan Tuhan itu gelar. Kenapa dia dikatakan gelar? Coba, bisa nggak kau tanggapi? Aduh, ampun. Nah, serupanya sama congeknya kalian Kristen-Kristen Ya, ini. kenapa dikatakan gelar dia kok bukan nama? Bisa nggak kau jelaskan?
Aduh. Ini ada yang lain nggak mau nanggap ini? Dua-duanya sama-sama conge. Coba. Bilang aja kau tak bisa jawab. Ya. Lah iya memang aku nggak bisa melayani orang bodoh macam. Tolong Iya, jangan nggak dinaikkan lagi bisa. moderator yang lain. Tolong jangan dinaikkan lagi. Orang bodoh begini nggak usah diajak diskusi. Ya. Yang namanya sedang kita bicarakan tadi adalah definisi Tuhan itu apa? Kok kau malah bilang nama, gelar? Yang namanya Tuhan jadi itu. udah selesai tentang Tuhan. Ayo kita diskusi. Nah, bisa tidak Tuhan? Sekarang aku tanya dulu, apa definisi Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Oke, terus apa lagi? Penguasa. Kalau penguasa RT masa RT jadi pencipta langit dan bumi? Ya, Tuhan kok kan layak Tuhan. Tuhan itu penguasa. Emang ada manusia penguasa? Kalau penguasa itu apa definisi penguasa, Dik? Penguasa itu memiliki kekuasaan atas alam semesta. Loh, Penguasa. gimana sih bahasa Indonesiamu? Penguasa itu contoh. Penguasa negara Republik Indonesia siapa? Presiden. Prabowo. Nah, apakah makanya pahami penggunaan bahasa Indonesia. Kalau Ini kan berbicara tentang Tuhan kau tanya, tentang Tuhan. Tuhan itu loh, penguasa, penguasa penggunaan alam bahasa semesta. itu harus tepat, Adinda boy. Bukan, Gimana bukan sih kalian manusia yang Kristen tanya. ini? Ini kan kau Dengerin tanya dulu. Tuhan. Loh, Hmm. kalau manusia punya bisa nggak manusia jadi penguasa? Ya di bumi ini ya bisa lah. Nah, makanya di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh dibedakan. Ada yang namanya comparative degrees kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh begini. Penguasa, berkuasa, lebih berkuasa, maha kuasa. Nah, Tuhan ini harus maha kuasa atau tidak maha kuasa? Ya maha kuasa lah. Nah itu dulu, itu baru penggunaan kata yang tepat saudara boy. Kalau Tuhan itu tadi sepakat maha pencipta, dialah pencipta langit dan bumi segala isinya. Iya. Kemudian apa? Dia harus maha penguasa. Kenapa? Segala sesuatu kekuasaan itu milik dia. Kita diberi. Itu baru Tuhan. Kalau kau bilang Tuhan itu penguasa, lo kalau dengan istilah begitu, RT pun penguasa. Yang kita bahas ini otoritas Tuhan itu haruslah otoritas itu dia satu-satunya yang tidak ada duanya. Tidak bisa dikalahkan otoritasnya, kemahabesarannya, kekuatannya, kemahakuasaannya. Itulah Tuhan. Kalau makhluk bisa mati, Tuhan tidak bisa mati. Kalau kalau manusia penglihatannya kau nih boy, lihat ke depan paling jauh 1 kilo. Kalau Tuhan tidak begitu. Seluruh ciptaannya dalam kekuasaan dia. Dalam penglihatan dia. Kan begitu. Kalau kau pinter, Tuhan itu eksistensi yang menciptakan kepintaranmu. Kalau kita berada dalam ruang dan waktu, maka Tuhan itu dialah yang menciptakan ruang dan waktu. Kan begitu. Bibelmu pun berkata begitu kan? Arti Tuhan itu apa lagi coba? Arti Tuhan apa? Selain dari penguasa, Lah, pencipta, apa lagi? makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebentar. Makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini. Tuhan itu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa, maha esa, maha pencipta dan sebagainya. Pakai maha dia bang. Kalau Anda Jadi bilang nggak cuman bisa dia penguasa aja? penguasa, lu mana bisa lah. Kalau pencipta aku aja pakai nggak bisa. Aduh ini orang gimana sih? Kalau Cobalah pencipta dipakai aja nggak logikamu bisa. itu. Iya, misalnya Loh. dia hanya dikatakan pencipta, nggak bisa. Harus maha pencipta gitu. Coba jelaskan. Kan dia pencipta, dia penguasa, harus pakai maha gitu. Yang namanya maha itu berarti contoh begini nih ya. Yang namanya maha itu dia menciptakan segala sesuatu itu tidak memerlukan apapun. Aduh bang. Kalau maha itu maha dipakai di depannya maha itu bersifat apa? Itu sifatnya, sifat maha itu sifat dari seseorang. Dikatakan dia maha kuasa. Astagfirullahaladzim, baru ketemu aku namanya manusia disifati maha itu. Siapa sih manusia yang dapat gelar maha itu? Banyak. Mahasiswa. Siapa? Siswa, Hah? mahasiswa.
Kan kau tanya siapa yang bersifat maha itu, yang manusia ada mahasiswa. Anda ngerti nggak tuh kata-kata maha itu maknanya apa coba? Astaga dia. Kau ini menolak berpikir kritis, saudara. Justru saya Tidak berpikir mungkin. kritis, kau nggak Justru ngerti. kau ini sedang menipu diri sendiri. Kenapa Tuhan itu harus maha? Ya, orang sekolah sama tidak bersekolah. Gitu Dian. Saya udah ngerti semua maha itu apa. Udah saya pelajari. Apa definisi maha itu coba? Maha itu yang di atas. Lebih dari yang di atas. Nih, ini di atas nih. Nih. Ini meja nih. Ini yang di atas nih. Ya. Apa ini bisa disebut maha? Maha tinggi, dia lebih tinggi dari meja. Lebih tinggi bukan maha, Nek. Gimana pula? Ya Allah Robi, Dian. ya Allah Robi. Makanya aku bilang itulah perbedaannya Nih, yang sekolah dan nih sekolah. dengerin ya. Di dalam Ya. bahasa gampang nih. Ah. Ini meja ini tinggi, HP ini Ya. lebih tinggi. Ada Ya. yang lebih tinggi lagi. Di Makanya atas masih aku ada tuh. bilang, Tuh. maha Lihat apa? di atasnya. Tuh. Nah, coba. Tuh apa itu? Apa itu? Nah, itu pelapon. Ya. Plafon kan? Oke, di atas plafon ada lagi. Kalau kau menggunakan pengertian bahwa di atas adalah pengertian maha, loh Yang banyak lebih kalau tinggi, begitu. artinya yang lebih di atas dia itu katakan maha. Contoh siswa. Inilah kalau orang yang Di atas lambat siswa berpikir. ada apa? Mahasiswa. Kan lebih tinggi di atas siswa gitu loh. Itu aja kok. Inilah kok kau susah. menolak waras. Kalau Ya, yang namanya ya, ada gini lebih aja. tinggi, ada Kembali lebih ke tinggi, tema aja, ada kembali ke yang tema. tertinggi. Kamu gak paham ke situ. Kembali ke tema aja, kembali Loh ke tema. kau yang nggak gak paham. Gimana sih? Ilmu bahasa aja kau nggak nyampe. Astaga Dian, S2 kamu Nih, nggak nyampe. coba. Aduh, kacau kita nih. Nih, ini HP lebih tinggi. Apakah ini bisa disebut maha? Yang penting setingkat di atasnya itu maha Dian. Gimana sih kamu ini Dian? Oke, setingkat di atasnya tuh. Kalau Ya di udah, sini sekarang, kembali ke dengerin, tema aja, dengerin. kembali ke tema. Kamu Nggak bisa, ini kan sampai harus situ. otak kau tuh harus bener dulu. Nih, dengerin. Ini meja, ini lebih tinggi. Setingkat di atasnya tuh, lihat tuh. Atau saya taruh ini nih. Nih, mana yang maha? Ada lagi di atasnya pelapon kalau gitu. Loh, kau bilang tadi setingkat lebih tinggi. Iya, ada di atasnya. Yang penting siapa yang kau contohkan manusia? Berarti di atas manusia ada apa? Ya Tuhan, gitu loh Dian. Itu kok susah. Lihat rekan-rekan ya. Itulah Siswa. tanda Siapa orang di atas siswa? lemot Di atas siswa itu siapa? berpikir. Mahasiswa. Orang ini lemot berpikir. Itu dia. Itu kan Enggak, awalan kau aja. tuh lemot berpikir, boy. Kau malu mengakui. Itu kan awalan Tuhan aja. itu- Maha itu awalan. Itu si mahasiswa, siswa. Itu sebenarnya sama, tapi ada Oke, depannya awalannya sekarang kita maha. balik lagi. Oke, Gitu. kita ke tema. Nah inilah Ya, ke tema kajiannya, aja lah, tapi ke tidak tema, ke masalah. tema. Oke, saya tanya. Tuhan bisa tidak menjadi manusia? Di dalam kekristenan bisa. Apa yang nggak bisa bagi Tuhan? Tuhan itu maha kuasa. Oke. Kalau manusia apa? Definisi manusia apa? Ya manusianya yang diciptakan. Makhluk ya. Makhluk, betul. Kalau Tuhan tadi apa? Pencipta. Pencipta. Kalau Tuhan maha kuasa atau tidak maha kuasa? Ya kan dari bilang tadi penguasa, maha kuasa, sama aja itu. Ya beda lah maha kuasa dan penguasa, gimana sih kau ini? Astaga, maha itu hanya awalan dari awalnya aja maha, tapi artinya penguasa juga sama. Nah sudah, nah apa berarti ya itulah rekan-rekan lihat ya, inilah orang Kristen ya. Dia berdalih tuh karena dalam pengertian aku dia bilang Tuhan dia. itu adalah penguasa saja, bukan maha kuasa. Perbedaan Tapi nggak sekolah apa-apa. dan sekolah itu Enggak. ada Sekarang gini, perbedaannya gitu. Tuhan Kita karena menjadi sekolah ya kita manusia tahu. yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Bisa tidak? Maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Iya, manusia kan tidak maha kuasa tuh. Terbatas. Ya. Sedangkan Tuhan maha kuasa. Betul. Nah, bisa tidak yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Oh, tidak bisa lah. Dia Loh. tetap berkuasa, tidak maha kuasa. Loh, manusia Dia mau manusia maha dimanapun. kuasa atau tidak maha kuasa manusia? Iya, kalau manusia seperti kita ini ya biasa ya, sama aja manusia Oke, biasa lah. kalau begitu Yesus kan kalau mengatakan begitu, Tuhan yang namanya Elohim itu menjadi manusia, betul? Betul. Oke,
Pertanyaan saya, apakah Yesus Maha Kuasa? Dia tetap maha kuasa. Mau dia di bumi, mau jadi manusia, dia tetap maha kuasa. Oke, mari kita buktikan ya. Boleh. Waktu Yesus makan ikan goreng, menangis, itu dia Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa? Di dalam kemanusiaannya, dia Di manusia. dalam kemanusiaannya. Iya kan? Kak Indah, Dia monitor Kak manusia. Indah. Kasih ketawa Jadi- dulu Kak Indah. Inilah jadi orang-orang hal yang wajarlah dia iya, menangis. itulah kalian Belum menolak. makan, Menolak kau itu. ya kan? Dengerin. Jadi dikatakan Yang manusia, disebut kan? Maha Kuasa itu Perlu minum. eksistensi yang tidak membutuhkan apapun namanya Bahkan perlu ketawa, saudara. dia bisa ketawa. Kenapa tidak bisa? Gitu loh. Loh, ingat ya, kata Maha Kuasa itu butuh nggak dengan yang lain? Dia datang sebagai manusia. Udah. Loh, katamu Jadi Tuhan tadi manusia sudah itu- jadi manusia. Dengerin. Nggak mungkin Eh, dia datang langsung jadi Aku jadi ganti besar. aku ganti Gitu loh. pertanyaanmu. Jadi Aku dari ganti bayi pertanyaanmu. dulu. Aku Sama ganti seperti pertanyaan. manusia gitu. Udah, loh. aku ganti pertanyaan. Sekarang jawab pertanyaanku. Oke, Jawab, silakan. jawab pertanyaanku. Silakan. Kalau Tuhan menjadi manusia, aslinya masih ada atau tidak? Ada. Dia Kok berkuasa di bumi menjadi? dan di surga. Kenapa tidak ada? Ada. Loh, Kenapa kalau tidak menjadi ada? itu apa? Definisi kata menjadi apa? Yang menjadi manusia adalah rohnya. Tuhan itu bisa mau jadi berapapun dia bisa. Rohnya, di mana datanya Tuhan rohnya yang itu- jadi manusia? Tuhan itu tidak terbatas. Di mana datanya rohnya yang jadi manusia? Oke, sabar. Tenang ya. Kita cari ayatnya dulu ya. Begini, kalau nggak tahu itu bertanya. Jangan menyimpulkan kitab orang. Bertanya aja. nggak Alah, masalah. macam kau tahu aja. Kan? Kasih ketawa dulu dia Kak Indah. Giliran Macam kau bener aja ditanya, kau. nggak bisa. Datanya aja kau nanya aja dulu kau. Alah. Tadi bilang Firman, sekarang rohnya yang jadi manusia mana yang benar? Sabar. Kau nanti ditanya kejang-kejang. Turunkan. Pas itu. Seharusnya kau bangga nih belajar sama orang pintar. Udah, aku nggak belajar sama kau. Aku nguji pikiran kau maha dan penguasa dan maha aja kau bingung kau. Sabar. Asal bunyi aja kau. Ya. Sabar. Di mana roh Tuhan jadi manusia itu di mana roh Tuhan? Iya, sabar. Allah itu jadi Yesus itu di mana tertulis di mana? Sabar. Udah aku cari dulu ya. Sabar. Bisa sabar kan? 3 tahun belum ketemu. Di mana datanya roh Allah jadi Yesus itu? Sabar. Iwan Pila di bawah hampir 600 bantu tap layarnya ya. Oke. Ayo. Buka 1 Yohanes. Buka dulu, ada Alkitab di situ. Kau bacain aja. Iya, aku tanya ada Alkitab tidak. Nanti kamu bilang saya mengarang-ngarang cerita. Rupanya kamu nggak Iya, baca buka aja bacain yang keras. Di mana Yesus itu adalah roh Allah yang jadi manusia. Ingat itu ya. Roh Allah yang jadi manusia. Mana. Oke, buka dulu Alkitab. Oke. 1 Yohanes. Udah? Ya baca. 1 Yohanes 4 ayat 2. Baca. Aku yang baca atau kamu yang baca? Malu dia. Mana ada di sini? Malu dia. Mana roh Allah jadi manusia mana? Oke. Mana roh ini, Allah ini. menjadi Sabar, manusia sabar. Yesus mana? Baca keras-keras. Besarkan nos. Malu dia. Mana? Nggak mau dia Nih, baca. denger ya. Aku bacain ya. Demikianlah. Yang demikian dapatlah kamu mengenal roh baca aja. Allah. Yaitu tiap-tiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan Mana ada manusia. ya itu di Itu situ? daripada Allah. Loh, mana roh Allahnya? Ini, kamu baca aja salah kamu Dian. Ada aja kamu ini. Jangan Loh, kau ini. kurang-kurangi Dian. Nih. Di mana tertulis di sini? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang Tolonglah, sebagai host, manusia besarkan datanya. berasal dari Tolonglah Allah. besarkan Mana data roh Allah yang Bang jadi Boy manusia itu. mana? Tolong besarkanlah. Ini. Mana? Roh Allah jadi manusianya mana? Demikianlah. Tenang Dian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mana roh nih, Allahnya sebagai- roh Allah jadi manusianya mana?
Yes, betul itu Bang Boy. Conge, Iya. dulu satu. Di mana roh Allah jadi manusianya? Mana yang membaca nggak dia? Nih. Baca Loh, baik-baik. mana roh Allah jadi manusianya mana? Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap Oke. roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Yesus manusia. Kristus itu bukan roh Allahnya. Berasal dari Allah itu sendiri. Yesus Itu, Kristus baca, berasal baca. dari Allah, sama kau pun dari Allah juga, Conge. Astaga, ini loh dia. Mana Gimana roh nih, kau? Allah yang jadi manusia itu mana? Mana? Astaga, Tulisannya dibantah mana? ini ya, udah dikasih data dibantah. Astaga, Di mana dia. roh Allah itu adalah Yesus itu mana? Hah? Mana? Kok kemana-mana kau? Mana tulisannya roh Allah jadi manusia itu mana? Ya. Aduh, Titik dua ampun ya. aku ini. Setiap roh yang mengaku bahwa Setiap Yesus roh Kristus yang telah ngaku datang bahwa sebagai Yesus manusia datang sebagai berasal manusia. dari Allah. Benar. Nah. Bukan di situ berarti Yesus itu adalah roh Allah jadi manusia. Ya, Berarti itu. gugur dong. Dengerin dulu Conge. Kau baca Yohanes 1:14. Berarti bukan dari firman dia. Hah? Bukan dari firman dia, dari roh Allah. Mana yang benar ini? Bingung kan kalian ini kan? Dan kasihan aku nih kau baca aja pun salah-salah Aku yang juga kasihan nggak lihat ngerti kau juga. ini. Jadi Yesus ini roh Allah jadi Udah manusia atau dikasih firman Allah data jadi juga manusia? susah. Nggak mau Dengerin. nangkap gimana sih ini pikiranmu Dian? Aduh, jangan bebal lah deh, jangan bebal. Lembutkan hatimu, jangan bebal. Kau nggak perlu nasihat sama aku. Di situ tidak ada tertulis. Nih, aku bacakan sekali lagi ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita baca nomor satunya nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Roh Allah, ujilah dulu. Ini bukan berbicara Yesus itu adalah roh Allah yang jadi manusia. Gimana sih? Coba tunjukkan kepada aku di situ bahwa roh Allah itu menjelma jadi manusia. Yesus mana? Berarti salah. Yohanes 1 nomor 4. Yohanes 1 nomor 14. Atau salah Lukas 1 nomor 30-31. Gimana sih kalian ini? Sulit sekali kalian kalau sudah di peta otak kalian itu. Ya Allah Rabbi. Iwan Pila bantu tap-tap layarnya. Ayo dibantu tap-tap layarnya. Kok susah sekali kamu Dian menganalisa sebuah kalimat Dian? Jadi salah. Berarti Lukas 1:30-31 salah. Ayat yang dibawa si Bang Boy tadi itu sudah jelas. Kau baca, coba Jadi kau baca. setiap- Kau baca. Sekarang kau baca. Sekarang kau baca. setiap roh-roh Dari yang data nomor mengaku 1 bahwa baca. Yesus- Jangan banyak congek kau. Kau baca data nomor 1 sampai nomor 2. Silakan. Dian. Baca. Silakan. Udah tadi kan udah dibaca. Kau gimana sih? Aku bilang kalau diskusi dengan aku bacakan datanya yang baik-baik. Bukan kabur, ku buang. Bahasa Indonesia aja nggak bisa kok. Kemana-mana kau ngomong diskusi kau. Orang diskusi itu pakai data. Jangan kau pikir kami langsung terima. Enggak, diuji kata-katanya nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Nih, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus, ini bukan berbicara Yesus Kristus itu adalah roh Allah, bukan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, baru itu diterima. Sedangkan kalian mengakui Yesus itu adalah Allah, bukan manusia. Gimana sih? 2 Yohanes 1 nomor 7. Aduh. Lah inilah kalian meyakini Yesus itu adalah roh Allah jadi manusia. Berarti Yohanes 1:14 salah. Diikuti kata-kata kalian itu. Rupanya kalian conge gitu loh. Kau kalau mau diskusi dengan aku Silper, nggak perlu kau hujat saya. Kau baca teliti Bible kau itu. Jangan-jangan kau cuma modal doktrin.
Ngomong aja kau. Buka data kau. Kalau mau diskusi dengan aku, buka Bible kau. Buka Bible kau. Bacain. Yang keras. Bentar, aku ambil Alkitab dulu bentar. Aduh, ya Allah. Berapa? Ayat berapa tadi tuh? Ngomong aja dia nggak tahu datanya coba. Silakan kau cari sendiri kan kau tahu. Apa yang mau kau jelaskan sama aku coba? Lihat tuh. Dia membantah saya sementara datanya dia nggak tahu tuh. Aku lupa loh. Lukas berapa tadi tuh? Lukas pula dia bawa tuh. Yang Bang Boy tadi bawa tadi apa ya Bang Boy? Coba ketik dulu Bang Boy. Nggak usah, kau kan sok tahu tadi. Macam tahu aja kau. Ih, tiba aku mau buka kok ketakutan. Gimana sih kau? Lah apa yang mau kau bantah? Kau saja nggak tahu di mana datanya coba. Apa yang mau kau bantah? Iya, ayat mana yang mau kau bawa? Biar Nggak bantah. tahu Ayo, aku cepet. nggak tahu. Sini. Jangan ada yang ini. Takut. Ya, Takut. kalau memang Bilang takut. coba, Bilang coba, takut. Bilang takut. coba, Kak Indah. Dia mau bantah saya tapi datanya dia nggak tahu. Apa yang mau dia bantah? Hah? Bilang takut. Apa Ustadz yang mau mana kau punya bantah? kuping Ustadz? Nggak ada kuping dia. Lazim. Aku udah bawa Bible lo. Ini Bible yuk, coba deh ini Bible. Ini aku udah bawa Bible nih. Nah, nih. Ini Bible. Udah, ya. nggak usah. Ini Bible. Berarti kau dari Ini tadi aku udah buka ngapain? Bible nih. Ini. Ayo cepet. Aku baru masuk. Ayo cepet. Dari Ayo, tadi kau mau datang, bantah ayo, apa coba? Opung Regar, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Ayo Dian, kamu jangan malu Dian. Ayo, biar ku Malu kau bilang kau sendiri datanya mbak kau bantah saya, rupanya bantahnya nggak tahu dalilnya. Conge kau. Orang tuh kalau mau bantah dalam pikirannya sudah ada dulu. Jangan bantah tapi nanti alasan belakangan. Sama kayak orang begini nih. Oh, es itu bukan dari air. Tapi dia nggak tahu. Oh Pak, kalau naik mobil itu supirnya dari kanan, supirnya di tengah-tengah. Dia nggak pernah tahu itu. Apa yang mau kau bantah, Dek? Orang bantah nih, Bang, bala-bala bakwan itu dibuat dari apa namanya? Dari tepung. Bukan, Bang. Bala-bala itu dibuat dari ketan. Nah, kan sama dengan orang bodoh. Gimana sih kau mikirnya, Dek? Belajarlah. Iwan Pila bantu tap-tap layarnya. Opung Regar, Muslim atau Kristen, silakan. Apa yang kau bantah sementara datanya kau nggak tahu? Coba aneh bin ajaib kalian. Jangan takut. Ini aku udah buka data. Yang Ayo, takut mana tuh ya? siapa? Apa yang mau kau bantah? Coba pertanyaanku tadi apa yang mau kau bantah? Ayat Oke. mana yang kau bawa? Ayat mana yang Oke, kau bawa? sekarang Biar lengkap. apa yang kau Iya, bantah? cepat. Apa yang kau bantah dari aku tadi? Ya. Pertanyaannya ingat nggak kau? Yang kau tidak Pertanyaannya ingat berterima apa tidak? itu Ya, Pertanyaannya tahu. ingat? Sebentar. Giliran kita bicara. Sebentar. Ingat nggak pertanyaannya tadi apa? Coba. Iya, sejak kapan Tuhan jadi manusia? Kan? Kan? Emot ketawa. Apa tadi pertanyaan diulangi, Dek? Ayolah Dek, kau jangan ketakutan, ayo cepat. Aku udah buka data lu, ayo cepat sini ya. Pertanyaan aku aja dia nggak tahu tuh tadi. Saudaramu mendalilkan Tuhan Yesus itu berasal dari Roh Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, aku minta dalil. Nah, sekarang kalau kau mau naik lagi, tunjukkan di mana dalilnya. Sekarang kau yang nunjukin. Kalau kau nggak bisa berarti kau memang cuman sekedar yang penting ngomong bantah. Paham? Takut dia bang, belum sempat ngomong dipotong, ngomong dipotong, takut. Iya, dan aku takut dengan orang bodoh macam kau. Nah, kan ku jatuhkan kau kan? Betul? Iya, gitu loh. Ya, coba pertanyaan aku aja nggak tahu, apa yang mau kau jawab? Pertanyaannya aja nggak tahu kau.
Agak lain kalian ini. Ya dan Blackjack, mohon maaf ya Blackjack. Nah kan, kena kan kau kan, dibisukan kan kau kan. Major bukan ini. Jenderal Muslim Kristen. Jenderal. Oh, assalamualaikum. Izin dibawa bang ya. Jangan marah-marah bang, puasa bang. Makanya Bang Silver, sebelum naik ke Komal diskusi itu bukan yang penting menyerang. Perhatikan dulu diskusinya apa yang sedang ditanyakan, ya kan? Iya, dan aku adalah moderator terkejam. Lihat tuh. Ya kan? Kenakan kau kan? Kau apa? Ateis rasa Kristen kau. Ngapain kau nyerang-nyerang aku terus? Martin Muslim atau Kristen? Martin, silakan. Hutahayan, aku udah naik Uma Minang Kristen, gak bisa 2 menit, aku cuman bertanya jawab, dimingkem mereka, di kick saya. Suruh Minang Kristen tuh naik ke Komalku. Jangan kau pikir aku gak bisa bahasa Padang ya. Bilang sama Minang Kristen naik ke Komal ini nih sekarang. Aku tantang. Suruh dia naik ke sini. Suruh dia naik kemari. Pakai bahasa Minang nih. Indah ini orang Padang nih. Kak Indah. Kak Indah orang Minang kan? Betul. Imbaunya kemari. Pakai bahasa Minang wak ko. Suruh Minang Kristen tuh kemari. Saya 2 kali naik ke Minang Kristen tuh nggak bisa diskusi. Apalah kau? Macam benar aja, macam betul aja. Sutrisno Muslim atau Kristen? Muslim Bang Dian, turunkan aja Bang Dian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang ya. Waalaikumsalam. Cecep, Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Bang. Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibawa Bang Cecep. Ya Bang Silent, apa pertanyaan saya tadi Bang? Coba Bang diulangi Bang. Kau kan menanggapi dari dalil yang dibawa sama si Apa pertanyaan saya tadi diulangi? Ya aku kan udah bilang aku masuk di tengah perjalanan. Loh kenapa kau serang aku? Ya iyalah diserang lah, gimana sih nggak diserang? Apa alasanmu menyerang aku? Iya, karena dalil yang dibawa tadi sudah benar. Apa dalilnya coba? Apa dalil yang dibantah yang dibantah saudaramu tadi? Data lo sama jangan kau dipermalukan umatmu di bawah ya, coba deh. Kok dipermalukan, kau yang malu kok? Kenapa aku yang malu? Kenapa sih kau? Lihat tuh, kau cuman pokoknya penting bantah aku kan karena kau merasa aku Muslim. Kau yang penting bantah, kau benarkan saudaramu coba. Tahu aja nggak pertanyaannya apa coba? Agak lain kalian nih Kristen ini ya. Ya Minang Kristennya itu udah di Kalimantan, dia nggak akan berani dia. Kalau dia ada di Padang udah habis dia itu. Dia ngaku Minang tuh orang Nias itu, iya kan? Udahlah, sekarang noten kayak gitu Pak Ustadz. Udah bapak suku segala ya kan? Yang mereka iyalah nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Yang rasis. Iya kan? Apa coba mereka buat? Udah, kau nggak usah. Kalau kau mau diskusi, makanya gimana saya mau diskusi dengan orang yang lemot, cara bertanya aja nggak ngerti. Ya, Hendrik, Muslim atau Kristen? Muslim. Anak domba, naiklah kau anak domba. Muslim Pak. Ya sudah. Assalamualaikum. Izin yang Muslim bantu tap layar dulu ya. Ini hampir 800. Sebetulnya kalau udah 800 begini, kalau kalian 10 saja udah 70.000 ya, 7.000, 8.000. Bantu dong. Ngapain dinaikkan orang conge ini lagi nih? Diskusi sedikit nggak pas. Anak domba ini anak domba, Ustaz.
Kasihan sekali. Ya udah kau Badan. tanggapi. Sekarang ini aku ganti. Oke. Kau mau diskusi baik-baik? Sedikit nggak pas langsung diturunkan. Aku ringankan kau sekarang. Jangan kau potong-potong. Bukan, aku ringankan. Ngomong. Kau tunjukkan di mana Yesus mengaku dirinya gitu. Tuhan. Silakan. Dalil gitu. Oh, pakai dalil dong. Ngapain ngomong cuma ngomong doang? Pakai dalil dong. Dalil lagi gitu. Di mana Yesus ngaku Tuhan dan minta kau sembah. Silakan. Ini puasa ini bertopo. Dari koin aja kayak gitu, turunkan. Dari koin saya sama kau. Cari koin saya. Cungi, Tungki. Nih dengerin ya. Kalau Dian pertama cari koin, ya, dia aku punya 12 akun. Ya, itu yang namanya ada yang 200, ada yang 100. Itu tidak pernah saya berusaha untuk cairkan. Dan saya nggak ngerti. Dan tahu tidak kau? Untuk pulsanya saja, seandainya saya cari koin sama kau, dari tadi saya sudah minta gift. Nggak pernah tuh saya minta gift. Ngapain saya cari koin di sini? Emangnya saya kurang kerjaan gitu? Kau. Yang cari koin itu siapa? RK, si Oki. Minta donasi mereka. Minta bikinin rumah. Minta dibelikan mobil. Dian Pratama kapan minta donasi? Kucluk itu. Edis ya kan? Kami mana pernah. Iya, dan kau pun karena aku kurang kerjaan kau dibisukan. Sorry. Nih. Yang begini-begini nih. Dibisukan kau. Kalau mau diskusi naik. Amelia Muslim atau Kristen? Gitu bang siapa? Bakso jangan dinaikin itu. Mau report itu pasti dia kalau kayak gitu gayanya tuh. Bu Amelia Muslim atau Kristen? Nah, naik kau. Naik. Colong dinaikkan namanya akun namanya siapa ini? Momot, bantu dinaikin namanya akun Haryanto. Siapa? Nih. Naik. Haryanto tolong dinaikin. Kalau nggak ada bisukan aja. Ya. Berarti nggak ada ilmu kau. Privat, Ustaz, privat dia. Dah, bisukan aja. Udah. Bisukan dah. privat, tapping, nggak mau naik. Diblokir. Nah, nih. Lihat nih ya. Sudah berapa yang ada 20 sudah saya blokir Kak Indah. Ngeri Aman, Bang, Ustaz. aman. Adelia Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, saya mau perjelas ya. Kalau di Padang, di Minang khususnya itu nggak ada orang Kristen bang. Sebelumnya mohon maaf ya bang ya. Ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu, itu oknum bang. Kalau mau alam ya, saya udah tahu bang. Nggak ada. Iya, Karena saya dia orang Minang. tinggal di Kalimantan ya, katanya Ustaz. saudaraku. Ya, siap. Terima kasih ya. Biar nggak ada salah paham lo. Nggak enak lo orang Minang kok Kristen. Mengerti. Kurang awak lah pasti pahamnya. Yo, Kita tahu lama udah. ya makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sukses Baru selalu. itu saja. Iya. Oke, Mas Kuri Muslim atau Kristen? Bang Mas Kuri, Marcel Muslim atau Kristen? Bang Mas Kuri Muslim atau Kristen? Ketiga kali turunin dulu lah. Bang Enal. Bang Marcel. Monitor. Iya. Halo. Tunggu bang, nanti naik lagi bang. Tunggu ada kerjaan bentar bang. Halo bang. Halo. Iya, Bang Enal Muslim atau Kristen? Iya. Kenapa bang? Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Dari deno mana bang?
Ini saya ingin tanya, Bang. Saya ingin tanya. Enggak, Anda dari deno mana? Sabar, Bung. Jangan langsung tanya aja. Anda dari deno mana? Anda ini Tritung, Wanes. Dijawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Anda ini Kristen yang mana? Tritunggal kah? Wanes kah? Saksi Yehova kah? Yang mana? Tritunggal. Ustaz. Oh, Tritunggal. Berarti tuannya 3. Ya. Hah? 1. 3 apa 1 tuannya? Ustaz. 1. 1. Yang mana? Yang mana? 1. Yang mana satu-satunya Tuhanmu? Ya. Tuhan Bapa. Oh, Yesus bukan Tuhan. Iya. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Allah. Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Roh Kudus Tuhan atau bukan Tuhan? Emang kenapa, Bang? Berarti 3 Tuhan kau. Kenapa, Bang? Kalau bukan Tuhan? Kenapa kalau bukan Tuhan? Berarti kan 3 Tuhan kau. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? Tuhannya 1. Tuhan Allah, Yesus. Oh iya, Tuhan Allah. Sekarang saya tanya, Yesus dan Allah pribadi yang sama atau berbeda? Sabar, pelan aja Ustaz. Dijawab, tenang aja. Kenapa takut? Ustaz, pelan supaya kita diskusi enak. Ustaz ini iya, kayak makanya grogi. saya tanya. Kau menyebut Bapa adalah Tuhan, Allah Tuhan. Yesus dan Bapa ini kan pribadi yang berbeda nih kalau di Tritunggal. Betul? Justru itu Ustaznya tidak boleh untuk pikir buru-buru supaya kita jawabnya enak. Iya, makanya saya ingin tanya. Sebelum kita diskusi, saya ingin tanya dulu baru Ustaz bisa jawab. Kalau Ustaz tidak bisa jawab ya sudah, kayak begitu. Kau ini kan gak bisa jawab pertanyaanku. Tuhan kau kan kata kamu cuma 1. Oke? Kau bilang Bapak Tuhan. Tapi saya tanya sama kau, Yesus Tuhan bukan? Tuhan katamu. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. 3 nih Tuhanmu. Yang mana Tuhan satu-satunya menurutmu? Coba. Tuhan Allah, Ustaz. Tuhan Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Yesus itu Tuhan, Ustaz. Waktu pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus keluar dari air nih. 1. Roh Kudus di langit dalam rupa burung merpati. Bapak di surga terdengar suaranya, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Berapa tuh? Berapa? Ya makanya justru itu. Dia kali jawab berapa? Berapa tuannya? Sinyalmu udah jelek tuh. Sinyalmu jelek deh, nggak kedengaran di sini. Justru tidak Justru nggak jelas. On cam kau lah, on cam. Macet, ditanya Tuhan macet. Bang Enal ini signalnya ini. Turun dulu Bang, cari signal yang bagus Bang. Turun dulu Bang. Halo Ustaz. Iya, dan aku pun gampang kok. Blokir kau gampang kok nih. Ada 30 kayaknya sudah kubisukan hari ini di komalnya Kak Indah. Udah berapa jam durasi kita streaming Kak Indah? 2 jam. Total ada views 15,5 Kak. Iya, April. Apa kabar? Halo. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Anda Muslim atau Kristen? Kristen Ustadz. Nggak boleh kau mengucapkan salam sama aku, conge. Enggak, biar Ustadznya marah, tapi saya akan doakan tidak bisa. Ustadz juga. Ini lihat contoh orang Kristen, Ikhwan Pillah. Dia sedang membantah Bibelnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran yang kubawa, ajaran ini, maka janganlah kamu menerimanya di rumahmu, janganlah kamu mengucapkan salam. Barang siapa yang melakukan demikian, dia mendapat bagian daripada
kejahatan. Tuh, dia bantah sendiri. Udah, kau wajar lah. Tapi memang saya anggap dengar dulu. Kau diam dulu ya. Saya kasih dulu sama kau. Kami tidak aneh kok. Yesus tidak pernah meminta dia dituhankan, kau tuhankan. Yesus bersunat, kau tidak bersunat. Yesus tidak pernah menghalalkan babi, kau makan babi. Yesus itu memuliakan sabat, kau menginjak, kau malah hari Minggu. Yesus ke sinagog, kau ke gereja. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan Yang Maha Esa, kau malah menuhankan Yesus. Jadi pantas, tidak aneh buat kami bahwa ada Kristen yang dia membangkang kepada Yesus. Kenapa nih? Jangankan mengucapkan salam rekan-rekan. Ya, Tuhannya saja mengatakan Tuhan Allah kita itu Esa, malah Yesus yang dituhankan. Murid-murid satu pun tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak ada sejarahnya. Tapi kau dengan beraninya, jangankan urusan salam, kau bahkan kata Yesus, penyembah-penyembah yang dikehendaki Bapa itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Kau menyembah Yesus, maka selamat datang di kebenaran. Silakan rekan-rekan, kasih applause dulu. Gitu ya. Oke. Jadi sudah jelas ya April ya. Kau sedang membantah, bukan membantah Dian pertama. Kau membantah Tuhanmu. Ustadz bicara sendiri karena takut. Apanya takut? Iya, saya tidak dikasih kesempatan, makanya bukan, aku cuma memberikan stressing point. Dengar dulu. Saya hanya memberikan stressing point betapa orang Kristen ini membantah perkataan Tuhannya sendiri. Bible loh. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu tertulis dalam, ya dengerin. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu adalah bagian dari 27 kitab yang ada dalam perjanjian baru, a New Testament, ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu tertulis dan itu disepakati oleh semua orang Kristen sebagai kitab suci kalian. Dan engkau sudah menunjukkan kepada kami bahwa engkau sedang membangkang perintah Tuhanmu. Selamat datang di kebenaran. Temanya di mana Ustadz? Larinya kemana? Ustadz, Oke. Nah sekarang temanya, bisa tidak Tuhan menjadi manusia, itu temanya April. Silakan. Ini yang buat tema coba jelasin dulu biar saya ngerti otaknya. Loh? Halo, selamat sore. Kan yang angkat tema kan harus jelasin dulu. Lihat nih, coba lihat. Dua-duanya nggak mau ngalah. Di sini Pendeta Arom. Kalau ada mau saya telanjangi dulu otaknya. Halo Terus? Dian Pratama. Kau Ngapain kau anggota dimari? PIK? Bukan. Bukan Kau, dari mana? sebentar. Kau penyembah Tuhan bernonot? Kau penyembah Tuhan bernonot? Batu enggak? Gue tanya dulu. Enggak pernah aku nyembah batu. Aku nanya sama kau. Sabar. Dengerin Christian. Satu-satu. Bukan aku nanya. Tuhan kau punya nonot apa enggak? Tuhan kau batu bukan? Mana ada aku nyembah Tuhan batu? Mana ada, saya juga mana ada. Loh, Yesus Tuhan kau bukan? Lah itu di Mekah, Ka'bah, Hajar Aswad. Iya. Loh, siapa yang nyembah? Siapa yang nyembah? Siapa yang nyembah? Dek, denger dulu, sahabat bergantian. Siapa yang nyembah Hajar Aswad? Mute kalah. Yang mute kalah. Yang mute banci. Memang banci mereka semua. Kalian sebenarnya nggak ada isi. Kau Kristen. Sebentar, satu-satu. Kau ada isi, Dek? Sil, kau ada isi? Isiku dengan isimu tuh beda. Oke, mari. Oke, berarti kau hebat ya. Oke, saya akui kau hebat. Dan saya sekarang mau belajar sama kau. Coba kau sebutkan di mana tertulis di dalam perjanjian lama, terkutuklah orang yang menyembah batu. Mau diskusi nggak ini kau April? Iya toh. Sekarang Sil, saya tanya sama kau. Kau kan ada isi nih. Aku ganti pertanyaanku sama kau. Di mana tertulis? Sabar. Enggak. Aku pengen uji kau. Kau kan banyak isi nih. Aku pengen uji kau banyak isi. Di mana tertulis? Ya, di mana tertulis? Dengerin dulu conge.
Di mana tertulis, jika kamu mengaku dengan lidahmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia di antara orang mati. Di mana tertulis, Dek? Di mana? Apa sih? Dengar ya, saya mau kasih tahu. Di mana tertulis? Jawab. Di mana? Yang begini ngaku-ngaku. Di mana tertulis? Diskusi tapi kok di mute, kok banci. Kau ngaku pintar, ku bacakan satu data Bibel pun kau nggak tahu. Mau nguji Dian Pratama, aku bacakan ayat yang populer. Enggak tahu kau. Apa yang mau kau diskusikan dengan Dian Pratama? Cuman yang penting kau naik ke atas ini, kau mau mempermalukan saya, cuman menang gimmick-gimmick doang, begitu? Bro, ngapain? Kalau berdiskusi itu dengan dalil, bukan dengan sentimen. Iya, dan kau memang congor, lihat nih. Sudah? Gak usah kau naik lagi kemari. Naik kau ke room edis, colok-colok pantat pendeta kalian itu, gitu loh. Di sini orang berakal, ngomong tuh pakai dalil. Ya, oke, Among Muslim atau Kristen, silakan. Iwan Pila bantu tap-tap layarnya, masa aduh yang nonton hampir 1000 nih. Muslim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kalau yang mau diskusi naik, yang Kristen siapkan data, jangan cuman congor gitu loh. Tuh kan, akhirnya kan kau dipermalukan kan. Terbukti Kristen ini membangkang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima dia, jikalau kalian tetap berada dalam firman-Ku, maka kalian adalah murid-Ku. Barusan ya 2 Yohanes 1 nomor 10 itu firman Yesus dianggap, yang menulis Yohanes. Itu bagian dari kitab kalian. Tidak boleh apabila datang seseorang kepada kalian tidak membawa ajaran ini, janganlah kalian menerimanya di rumahmu. Jangan mengucapkan salam kepadanya. Satu-satunya nabi yang diracun itu Muhammad. Apa? Satu-satunya nabi yang diracun itu Muhammad. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Tunjuk dalilnya, Dek. Iya, tunjuk dalilnya. Tunjuk dalilnya. Satu-satunya nabi yang gauli anak bocil itu Muhammad. Bininya kan? Iya, bocil. Bini kan? Nah kan? Inilah kalian gitu loh. Saya bahas data, kau bahas apa? Cuman kebencian. Loh, kalaupun dia bocil, beliau menggauli di usia 9 tahun. Itu istrinya. Bapaknya nggak protes, ibunya nggak protes. Orang-orang kafir yang menolak Nabi berperang, Nabi nggak protes. Ngapain kau repot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Aku kan baru on nih, dalam manda on nih kan. Dari kemarin-kemarin nih oten-oten ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Ini memang kenapa nih oten-oten nih? Ya Atau karena mereka bingung, Bang. Ya kami bingung. Kedua, ini efek nyembah Tuhan berkelamin kali gitu loh. Tuhannya kan berkelamin itu, berkelamin kontol gitu dia, maka emosi terus bawaannya gitu kan. Nah tadi tuduhan dia tadi lebih parah lagi. Kalau kau mau lihat Eoten, kau fitnah Nabi kami itu, ya Yesus yang kau tuhankan itu dicium-cium pesundal loh di depan orang ramai loh. Lukas 7:37-38, itu pesundal cium-cium di depan orang ramai. Makanya Martin Luther ditabelkan, kalian Kristen Protestan ini kan banyak ingat Martin Luther itu kan, di tabel tapnya Yesus itu ketangkap basah berzina loh, alias ngentot 3 kali itu, ya kan? Kata Martin Luther ya. Cukup bang. Cukup. Oke, lanjut. Oke, betul. Aku pun mau komen soal tempat aku udah masuk zuhur. Bentar Bu. Sebentar ya. Tempat aku udah masuk zuhur juga ini. Aku pamit. Cuman aku mengingatkan aja oten-oten itu ya. Jangan seperti itu. Yesus itu juga mati minum racun miras oplosan. Yohanes 19:30 itu. Minum racun. Miras oplosan dia minum racun gitu loh. Dia mati minum racun, bukan kena racun lagi, minum racun dia. Tapi Bang gini Bang, saya paling menghindari diskusi yang temanya begitu Bang. Karena itu tidak esensial. Ya. Kita tidak suka penghujatan. Ya betul. Saya paham itu. Tapi orang ini kan diberi pembalasan setimpal gitu. Yang tidak menghujat kan kita bagus.
Aku dari dulu Bung ya, kalau dengan Oten tuh, kalau dia sopan aku segan gitu. Tapi dia kurang ajar, tiba-tiba menghujat, aku tijak kepalanya gitu loh. Dari dulu aku tuh gitu ya. Oke, makasih host udah naikkan aku. Jazakallah, Aku follow jazakallah, juga Bang. nanti. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk zuhur soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Oke, apa ini namamu nih? Apa yang mau kau sampaikan? Ini perkenalkan ya, saya Kristen ya. Kristennya dari mana Bang? Katolik, Protestan, atau dari apa nama saksi Yehova? Saya itu Protestan. Oke, tadi kan kita ada tema nih, Tuhan jadi manusia. Tanggapi aja langsung tema Bang. Tidak perlu curhat Bang. Ya. Tuhan jadi manusia itu tertulis dalam Alkitab. Tuhan Di jadi dalam manusia di Filipi mana 2 tertulis Bang? Katakan dia. Di mana tertulis Filipi Bang? pasal 2 ayat 6 sampai 11. Dibaca Bang, dibaca Bang. Dibaca. Kak Indah, Bisa dibesarin. udah bacakan aja, saya udah tahu kok isinya. Hadir Bang. Tolong dinaikkan, undang narasumber yang lain Ini aja. saya besarin coba. Saya sebentar lagi sholat asar. Silakan bacakan Bang. Bang Raja, monitor Bang Raja. Bacain aja Bang, bacain aja Bang. Dibesarin aja Pak, biar kita bukain. Saya jadi nggak tahu fitnah. Bang, abang bacain aja. Saya baca, saya tahu kok. Tulisan siapa itu Bang? Filipi Bang? Nah ini mau diskusi atau mau ngoceh bau aja? Enggak, saya tanya dulu, itu tulisan siapa? Saya mau tanya dulu. Filipi itu surat siapa? Iya. Surat siapa? dari Akui Rasul dulu, akui Paulus dulu. kepada jemaat di Filipi. Oke, berarti bukan perkataan Yesus ya, bukan perkataan Musa, bukan perkataan para nabi ya. Betul? Iya, perkataan rasulnya Yesus. Iya. Rasulnya Yesus. Yesus yang mana nih? Yesus yang disebut Kristus dan Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11. Oh, di mana tertulis Yesus, apa Paulus bertemu Yesus? Coba tunjukkan kepada saya. Nah, kamu mau tanya yang mana dulu? Saya belum buka sudah lompat sana sini. Enggak, jawab Kamu dulu, bisa ini validasi diskusi nggak? data dulu, ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena kan Anda membawa validasi daripada Paulus, ya kan? Sekarang validasi. sebetulnya saya nanya nih, Gitu ya. lo dengerin dulu deh. Oh, Sekarang validasi. di mana Nggak, sekarang perlu Paulus? validasi kamu Sabar deh. dulu, Conge. Sabar dulu, tenang kau. Imanmu tidak kuganggu sekarang. Saya mempertanyakan. Kau bisa nggak diskusi? Tenanglah. Imanmu di sini nggak ditanggung gugat. Dengar dulu. Di Oke. mana Paulus bertemu dengan Yesus? Silakan. Di mana? Dalam perjalanan ke Damsik, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 kamu bisa baca nih. Ya kan? Baca. Dan minta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, Terus? akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang saya tanya, sudah apalagi cukup. validasinya? Sabar. Saya tanya sama kau, simak baik-baik pertanyaanku. Yang ditemui oleh Paulus ini manusia atau apa? Apa Yesus atau bukan Yesus ini? Coba jawab. Yang menemui bukan Paulus menemui Yesus, Yesus yang menemui Paulus. Dilahirkan sebagai manusia. Filipi pasal 2. Kenapa tadi nggak boleh Sekarang buka? kau punya Bible ya? Kau buka dengan saya sekarang Galatia Nah, kau mau 1 diskusi nomor apa? 11. Lompat terus. Conge, di sini bukan orang-orang bodoh. Dengar dulu.
Kau buka Galatia 1 nomor 11. Ini saya buka, dulu. kamu. Galatia 1 nomor 11 buka dulu. Galatia 1 nomor 11. Coba. Buka. Sebentar ya. Sebentar. Udah nggak usah banyak ngomong, baca. Nah, coba kamu baca ini nih. Coba Galatia 1 ayat 11 silakan. Yang sok pintar Bible nih. Aku minta bacakan. Ya, longor, baca longor. Baca longor. Jangan pura-pura. Diturunkan kan kau kan? Kau tadi bilang Yesus yang datang kepada Paulus itu anak manusia. Di dalam Galatia 1 di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil ini bukan dari manusia. Kenapa kau takut? Dek? Galatia 1 nomor 11 itu mengatakan begini. Aku bukakan ya. Kau sok pula kau. Nih, Dian bacakan untuk kau. Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia dan juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Jeder kon. Siapa yang menemui Paulus tadi? Siapa? Ngomong sok keren kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi, nggak apa-apa. Naik lagi. Kau akui tidak? Ya, saya buka kan. Kau akui tidak? Sebentar. Bukakan, akui tidak? Yang menemui Paulus tadi itu bukan manusia kan? Saya bukaan, kau jangan tipu-tipu. Yang menemui Paulus tadi Galatia 1 nomor 11, manusia bukan manusia. Saya bukakan datanya. Baca. Jangan Ya sudah. Saya buka datanya, nah. Tapi ingat, aku ambil perjanjian dulu kan. Tadi kau mengatakan yang menemui Yesus tadi adalah Paulus tadi di Galatia. Dengar dulu. Di dalam KPR 9 345 kau katakan itu adalah anak manusia. Sementara kata Paulus Galatia 1 nomor 11 dia bukan menerima dia dari manusia. Betul atau tidak kau katakan tadi? Bahwa dalam KPR 9 3:4 jawab. Jawab dulu. Kau tadi mengatakan dia manusia kan? Kau jangan tipu-tipu. Nggak ada yang tipu-tipu. Bukakan datanya. Saya buka. Kau nggak tipu-tipu. Saya nanya. Besarkan. Jawab dulu, sepakati dulu, Conge. Di bawah dulu deh ya. Saya mau tanya dulu sama yang di bawah. Tadi dia mengatakan yang menemui Paulus di Damsyik itu adalah manusia, anak putra Maria. Betul? Betul, host? Oke, yang di bawah, yang muslim saya tanya, betul tidak dia tadi mengatakan bahwasannya yang menemui yang menemui Paulus di padang gurun ke arah Damsyik itu adalah anak manusia. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang kau naik lagi. Berarti kita sudah tahu ya. Jangan kau rubah lagi pernyataanmu. Kau naik lagi. Silakan. Ya, tolong dibesarin. Ini biar kita bongkar tipu-tipunya Dian. Enggak ada tipu-tipu, Bible. Mau ini tipu nih. Ini tipu ini. Nih. Ini tipu. Tolong besarkan. Ini tipu ini. Kalian lihat ya. Sebentar. Ini penipu nih. Dengerin. Ini tipuan. Ini tipuan ini. Sabar. Kau diam dulu Dian. Nah, enggak. Jawab. Ini penipu ini. Ini penipu. Yang kau minta tadi. Ini penipu. Ini penipu ini. Dengar dulu. Jawab dulu pertanyaanku, ini penipu ini. Ini penipu. LAI menipu aku. Miring begitu gambarnya. LAI menipu aku. Sabar, Dek. Kau bilang apa? Aku nipu kan? Ini nipu ini. Tipu-tipuanmu nih. Dengar ini apa ini? 11 teman-teman ya. Nih. Dengar. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, jederkon. Lah. Emang Yesus? Dengerin dulu. Conge. Jawab pertanyaanku. Berarti ini nipu ini.
Ini nipu ini. Apa sih? Ini dibilang bukan Injil manusia. Nih. Ini apa nipu-nipu nih? Yesus manusia atau bukan manusia? Hei, Conge, jawab dulu pertanyaanku. Yesus manusia atau bukan manusia? Yesus manusia atau bukan manusia? Yesus manusia atau bukan manusia? Diskusinya. Yesus manusia atau bukan manusia? Jawab. Bukan manusia. Kau sanggup nggak diskusi sama Jawab saya? pertanyaanku. Yesus manusia atau bukan manusia? Hah? Ini ya teman-teman ya. Dia bilang tadi di sini Injilnya bukan. Kan? Dijatuhkan kan? Aku mana ngomong nih. Ya. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Sebentar ya. Aku baca nomor 11 ini. 11 ya. Dengerin. Sebab aku menegaskan saudara-saudaraku bahwa Injil yang aku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Yesus manusia atau bukan manusia? Manusia atau bukan manusia Yesus? Manusia. Dia sendiri ngakui tadi kan? Berarti siapa yang ditemui Paulus? Lanjut. Ada Kang Dito. Afwan, saya mau siap-siap sholat asar di sini. Ya, lanjut. Iwan Pilaku di bawah sebentar, Kang Dito. Izin, belum cukup 100k, ini yang nonton 1300. Iwan Pilaku bantu tap-tap layarnya. Ayo, kejarkan 100k dulu, 150 nih malah harusnya nih. Ayo bantu hostnya supaya yang belum follow Dian Pratama bantu di follow dulu. Kang Dito, Kak Indah bantu di follow dulu. Ya. Ayo dibantu dulu di follow. Silakan. Ya. Ayo dibantu di follow dulu. Silakan. Gilbert. Ya izin. Gilbert, selamat sore. Iya sore. Gilbert Orisu, selamat sore. Iya sore. Ya. Silakan. Ya, tadi tema Silakan. atau pembicaraan yang menurut saya bisa kita lanjutkan, kita tingkatkan dari argumentasi si siapa tadi namanya itu, otennya itu. Galatia 1 nomor 11 menandakan bahwa Paulus itu tidak menerima firman Tuhan dari manusia, tapi dari Tuhan, kan gitu katanya. Tentang apa yang disebut Injilnya Paulus, kita cross check di 2 Timotius pasal 2 nomor 8. Nah, di situ dikatakan, ingatlah ini Yesus Kristus yang kuberitakan dari keturunan Daud, yang hidup yang bangkit di antara orang mati dan keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, ini dia. Jadi Injilnya Paulus punya Injil sendiri. Paulus punya Injil sendiri. Gini bang. Apakah Injilnya Paulus adalah sama dengan Injil yang diberitakan Yesus di Markus pasal 1 nomor 14. Nah, di situ dikatakan pada waktu Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea